Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma karenanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini. Apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran. Bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HiChannel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada berita yang ini breaking news yang cukup mengagetkan ya, walaupun memang sebelumnya sudah digembor-gemborkan oleh para termul dengan istilah Jumat Keramat ya. Kalau kita menyebutnya Jumat itu Jumat Berkah, tapi para termul sebagian menyebutnya Jumat Keramat. Dan akhirnya betul ya, kasus ijazah Jokowi ini memanas kembali dengan ditetapkannya 8 orang tersangka kalau tidak salah. Nanti kita akan lihat beritanya. Dan ini tentu bagi sebagian dari kita ini sangat tidak menggembirakan. Dan akan kita coba seperti apa rencana beritanya. Kita ambil dari banyak ya, ini OKZone ya, kita ambil dari OKZone. Breaking news, Roy Suryo CS ditetapkan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi ya, hari ini, per hari ini 7 November, sekira hampir jam 12 tadi ya. Jakarta, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu atas laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu diumumkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 7 November 2025 di Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditetapkan 8 orang sebagai tersangka, ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi pada wartawan Jumat 7 November 2025. Menurutnya, 8 orang tersangka tersebut terdiri dari 2 klaster, yang mana 3 orang diantaranya masuk dalam klaster kedua.
Mereka adalah Roy Suryo alias RS, Rismond Hasiholan Sianipar alias RHS, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias TT. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi itu ada sejumlah laporan yang ditangani polisi. Salah satunya laporan yang dibuat langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Sedangkan perkara lainnya dilaporkan ke Polres Jajaran hingga akhirnya diambil alih Polda Metro Jaya. Dalam perkembangan penanganan kasusnya itu muncul 12 nama sebagai terlapor. Mereka adalah pakar telematika Kangjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismond Hasiholan Sianipar, mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ini yang dulu ya. Lalu YouTuber Mikael Sinaga, Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, dan Aldo Rido. Bang Aldo ini ya. Kemudian Ketua TPUA Egy Sujana, Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah, Kang Rizal ini. Aktivis Rustam Effendi dan advokat sekaligus anggota TPUA Kurnia Tri Royani. Oh, ada 12 ya. 12, ini ada 12. Nah ini coba kita lihat videonya ya, dari Polda Metro Jaya ya. Kita lihat videonya sebentar. Nah ini ya, kita play. Penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai 8 orang ya. yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, itu sahabat apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ya. Tadi ada 8 tersangka yang ditetapkan. Ya, ini baru tersangka ya. Artinya ada tahapan-tahapan yang nanti setelah tersangka ini kan ada pengadilan. Nah, mudah-mudahan terjadi sebuah peradilan yang fair ya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, betul-betul fair ya, adil ya, betul-betul untuk menjunjung rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan justru pada beberapa kesempatan yang lalu Roy Suryo malah mengatakan justru pengadilan ini ditunggu-tunggu ya, karena disitulah kita juga akan melihat penampakan dari ijazah aslinya Jokowi ini. Apakah betul nanti akan kita lihat bersama seperti apa ijazah aslinya, dan masyarakat pasti menunggu momen ini ya, karena selama ini terombang-ambing ya dengan berbagai pemberitaan yang mengatakan satu pihak mengatakan asli, satu pihak mengatakan palsu. Tapi dua-duanya atau yang mengatakan palsu dalam hal ini Roy Suryo CS tentu punya argumen secara akademis ya, argumen yang kuat untuk menyimpulkan bahkan sampai 99,90%
palsu. Nah, nanti kita akan lihat di pengadilan seperti apa. Harapan kita pengadilan betul-betul berjalan, pengadilan yang seharusnya ya, atau peradilan yang fair ya, peradilan yang fair sesuai dengan makna asal katanya ya, adil. Jadi betul-betul adil. Kalau ternyata sebaliknya, maka sepertinya akan kita lihat di komentar para netizen ini ya. Nih kita coba untuk pemberitaan yang pengumuman barusan itu dikomentari netizen yang beragam, diantaranya, ingat gak kenapa Pak Anies saat jadi menteri dipecat? Saat itu Pak Anies ingin mengecek semua keaslian ijazah seluruh pejabat pemerintah, tapi setelah itu dipecat. Kalian simpulkan aja sendiri katanya. Ya dulu Mas Anies Baswedan itu dipecat segera setelah adanya sebuah keinginan ya dari Mas Anies untuk mengecek semua keaslian ijazah dari para pejabat pemerintah. Tapi tidak lama setelah itu beliau dipecat. Mungkin ini bisa kita komparasi juga ya. Lucu lagi nih kata netizen yang lain. Rakyat tasyakuran Jumat berkah atas berita di tempat. Nah, kata rakyat yang mana ini ya? Oke, apakah ada yang tasyakuran? Rakyatnya mungkin ada ya, termul mungkin tasyakuran, cuman tasyakurannya seperti apa kita nggak tahu. Kalau ijazahnya palsu, Roy Suryo CS masih tersangka nggak? Sylvester itu udah terdakwa. Apa karena Sylvester pendukung Jokowi? Nah ini dia ya. Mudah-mudahan ini kalau tersangka kan belum apa-apa ya, baru ditetapkan sebagai tersangka, nanti ada tahapan lagi. Persidangan lalu jadi terdakwa begitu ya sebelum vonis dan lain sebagainya. Tentu ini sebuah perjalanan yang tidak pendek dan Roy Suryo CS termasuk TPUA di dalamnya beserta para jurnalis bisa memberikan pembuktian ya dan semua pihak di situ dituntut untuk mengeluarkan bukti-bukti yang bisa diuji di pengadilan nanti. Justru ini adalah kesempatan baik ya untuk membuka semuanya. Dan bagi kita masyarakat akan melihat betul nggak nih ijazahnya asli ya. Oke, walaupun memang sudah ada pengakuan dari UGM ya. UGM dari awal sudah mengatakan bahwa itu ijazahnya asli ya. Lalu kemudian coba yang backing oplosan BBM ditangkap merugikan rakyat 1.000 triliun itu. Pada kemana kasusnya? Bukannya di situ Polda Metro Jaya terlibat? Ya kita nuduh nggak boleh ya. Oke, ingat Prabowo berucap jangan cari-cari kesalahan pemimpin terdahulu. Ya, kita pernah menyaksikan sama-sama video apa yang disampaikan Pak Prabowo ya, seperti itu. Jangan cari-cari kesalahan pemimpin terdahulu dan diterjemahkan langsung oleh polisi katanya ya. Akhirnya RI 1 pasang badan buat Raja Bandit ya, nggak tahu ini ya. Ini hanya sekedar komentar dari netizen. Asik di pengadilan kalau benar ijazah asli ya. Nah iya betul, nanti kita akan lihat ijazah aslinya di pengadilan. Kalau memang betul ada ya. Tetap aja ya polisi di bawah Mulyono 3 bulan dari sekarang pasti naik pangkat, catat. Nah iya, coba lihat ya. Jadi walaupun ada komentar yang negatif dalam konteks mencemooh Roy Suryo CS, tetapi saya baca scroll ke bawah itu ya 90% lebih bahkan komentarnya positif justru ke Roy Suryo CS, dukungannya ya. Ya sampai ya emo-emonya ya kayak gini nih, hukum milik pejabat, ketawa kan gitu. Saya dukung Roy Suryo, inilah jelas nanti terbuka di pengadilan waktu pembuktian. Takut ya langsung ditangkap. Jadi kalau dilihat dari komentar, saya kira ini komentarnya luar biasa. Justru malah dukungannya buat Roy Suryo CS. Kalau saya perhatikan, bahkan ini di portal TikToknya resmi dari kantor berita ya. Apalagi kalau TikTok yang memang dari dari akun-akun yang berpihak begitu ya. Ini yang netral-netral saja. Yang muncul itu ya komentarnya hampir 90% lebih itu justru dukungan untuk Roy Suryo CS. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan adalah sebuah pengadilan yang betul-betul fair. Jangan sampai terjadi seperti kasusnya Bambang Tri dan
Gus Nur ya, tanpa diperlihatkan yang aslinya, tapi lalu kemudian divonis. Nah, masyarakat akan menunggu, Pak Polisi nanti akan mengeluarkan bukti ijazah aslinya. Tentu ijazah asli itu adalah ijazah yang benar-benar cuma satu-satunya ya. Yang ijazah asli itu kan cuma satu-satunya yang dipegang oleh Pak Jokowi dan sudah di tangan Pak Polisi. Walaupun kita agak setback ke belakang ketika Projo dan kawan-kawan ya, relawan saat itu katanya diperlihatkan ijazah. Loh, kok ijazah yang dipegang Pak Polisi ada di Pak Jokowi? Padahal ijazah itu kan cuma satu. Artinya kalau sekarang kan baru penetapan tersangka, artinya masih dipegang Pak Polisi ya. Tapi waktu itu katanya Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada para relawan. Katanya, tapi itu ya kita juga tidak tahu pasti benar enggaknya begitu. Cuman secara logika harusnya ijazah itu ada di Pak Polisi, bukan ada di Pak Jokowi. Kita tunggu saja seperti apa nanti peradilannya. Ini momen yang sangat bagus sebetulnya bagi Roy Suryo CS, termasuk di dalamnya TPUA, untuk bisa di situ nanti akan terbuka semuanya ya, ijazah aslinya seperti apa dan sebagainya. Lalu kemudian argumen-argumen dari Roy Suryo berdasarkan kapasitas kepakaran mereka masing-masing, Rismon dan Dr. Tipa, nanti kita akan saksikan dan akan kawal terus, akan kita ikuti terus perkembangannya seperti apa nanti endingnya. Yang terpenting itu tadi, peradilannya benar, peradilan yang fair ya. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, tetap akal waras, menjaga akal waras, tetap tenang juga karena ini baru pentersangkaan, belum apa-apa ini ya, artinya prosesnya masih panjang dan justru di sini kesempatan yang bagus sehingga tidak kaget kalau Roy Suryo pernah mengatakan senyumin saja. Senyumin saja artinya ya justru ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka ya untuk bertemu di pengadilan. Sama-sama saling membuktikan dan siapa yang benar ya. Jika tadi peradilannya fair, yang benar akan keluar sebagai pemenang insya Allah. Demikian, terima kasih. Semoga tetap semangat, sehat dan tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.